Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Ibu bapak jamaah sholat maghrib, arsyadakumullah, semoga Allah senantiasa menunjuki kita semua, amin. Kasbida semoga kita sesarengan menjahakan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya nikmat anugerah saking Allah taala kula sami wonten ing titiwanci punika ba'da maghrib saben malam Sabtu nggih. Nami pengaosanipun napa? Pengajian malam Sabtu. PMS. Ya kan biasanya niku sami kreatif damel nama-nama biar menarik ngoten nggih. Ingkang kaping kalih pilih kula sami menika saged nindaki amal kesainan ya, salat maghrib berjamaah lajeng pengaosan menika mboten wonten sanes jawi namung saking taufik saking Allah taala. Alladzi hadana li hada. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita ini benar-benar nggak akan dapat petunjuk kecuali kalau Allah itu memberi petunjuk kepada kita. Kepada taufik kepada kita semua. Jadi kita semua kembali bersyukur dan meyakini bahwa kita bisa berbuat baik karena karunia dari Allah, dan kita pun bisa menghindar dari keburukan-keburukan itu juga karena Allah Ta'ala. Karena waktunya singkat nih, sampai jam berapa Mas? Sampai Isya ya, Isyanya jam 7 kurang 5 ya. Kurang lebih setengah jam. Jadi langsung saja singkat saja ke pokok materi. Saya diberitahu untuk menyampaikan satu topik terkait dengan bulan ini. Ini bulan Safar ya. Tanggal pinten? Tanggal 25 hari Jumat, ini sudah hari Sabtu tanggal 26. Ya. Kejadian apa tanggal 26 Safar? Tanggal 26 Safar itu berangkatnya Nabi hijrah. Itu tanggal 26 Safar. Ya, dari Mekah ke Madinah dimulai tanggal 26 Safar. Dan perjalanan butuh waktu 20 hari. Sampai 30 hari ketika beliau sudah sampai di tempat tinggalnya saat ya, beliau di Masjid Nabawi. Dan saya diberi judul amalan-amalan di penghujung bulan Safar. Ini ada 3 kata kunci. Ada amalan-amalan, ada bulan Safar dan penghujungnya. Kalau penghujung bulan Safar berarti spesifik waktunya di ujung. Ujung itu artinya ya di akhir. Nah, kita akan bahas ya beberapa kata kunci ini untuk kita masuk belajar apa sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di akhir bulan Safar. Tentunya dengan beberapa catatan. Amalan-amalan yang dituntunkan oleh syariat. Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bahas kata kunci itu tentang amalan.
Kalau kita bicara amalan, amal itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Bisa amal hati, amal lisan, amal perbuatan. Ada segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, beramal kita itu pada dasarnya adalah mengisi waktu-waktu hidup kita ini dan mengisi umur kita, jatah umur kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, amalan ini nanti silahkan kita beramal gitu ya. Dan dalam tanda kutip ada kebebasan kita untuk memilih. Untuk memilih amal apa yang kita lakukan. Namun setiap amal yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ada beberapa ayat yang terkait dengan itu. Yang pertama nanti di surat Di surat Jathiyah ya, di ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Man amila sholihan, siapa yang beramal yang solih, falinafsi, maka itu jadi miliknya, baginya ya, tentunya pahalanya dan rewardnya, pahala dan balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya waman asaa, barang siapa yang berbuat buruk, beramal buruk, fa'alaiha, itu akan jadi bebannya, jadi dosanya, jadi tanggungannya. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Rob kalian, Tuhan kalian. Ini surat Jathiyah ayat 45. Ayat ini mengandung makna faidah yang pertama, berarti ada amal soleh dan ada amal yang buruk. Amal soleh itu konsekuensinya ya akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Sedangkan amal buruk, ya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Tanggungannya berupa apa? Bisa tanggungan di dunia, ya, balasannya di dunia, bisa di akhirat kelak. Dan di akhir ayat Allah berfirman, kalian semua baik yang berbuat buruk, baik yang beramal soleh, itu akan dikembalikan kepada Allah dan di sana nanti akan menerima konsekuensi dari amalan tersebut. Faedah berikutnya, ini seakan hanya berita, tetapi ini sesungguhnya satu janji kepada orang-orang yang beramal soleh. Sedangkan yang kedua juga ancaman bagi orang-orang yang berbuat buruk. Maka ketika kita berbicara tentang amalan, maka kita berusaha untuk tentu menjalankan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang soleh, dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari amalan yang buruk. Kita pada dasarnya bisa memilih itu. Kita periksa saja, atau kita perhatikan saja, saat misalnya di waktu pagi, bangun jam 3, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih bangun, ya, kemudian segera berwudu, kemudian segera menjalankan amal soleh berupa sholat tahajud, ataukah justru kita terbangun melihat jam, baru jam 3, ini masih ada waktu 1 jam lagi, 1,5 jam lagi untuk tidur, meneruskan tidurnya, memilih di situ. Bahkan pada kondisi ya, apapun ya, pada kondisi kita punya kesempatan untuk memilih. Apa kita melaksanakan amal soleh atau amal yang buruk. Tapi ingat, masing-masing ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, poin kedua itu adalah, ya amal soleh betul. Tapi apakah setiap amal soleh nanti akan jadi kebaikan dan dicatat kebaikan oleh Allah? Belum tentu. Kenapa? Karena ada syarat. Ada prasyarat yang harus dipenuhi bahwa amal soleh itu diterima oleh Allah.
dan akan diberi pahala oleh Allah, diberi balasan yang terbaik oleh Allah. Di ayat ke-97 dari surat An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia orang yang beriman, artinya yang beramal soleh itu orang beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan walanajziyannahum, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik, lebih bagus daripada apa yang mereka amalkan. Faedah dari ayat ini bahwa banyak orang beramal soleh. Bahkan amal soleh dalam artian orang menyebut secara umum amal baik, amal kebaikan. Semua orang boleh berbuat kebaikan. Sampai-sampai kadang orang yang non muslim pun sebagian orang menganggap dia orang baik gitu ya. Sampai sampai kemajuan mikirnya itu, misalnya dulu ada seorang tokoh perempuan non muslim ya, dianggap perbuatannya baik begitu. Ada orang muslim yang kemajuan mikirnya itu mengatakan, mosok orang non muslim, orang sebaik itu kok nanti masuk neraka kan gitu. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang dia tidak beriman itu juga dianggap beramal soleh, dianggap beramal kebaikan. Tetapi di sini, di ayat ini, faedah yang saya ambil bahwa orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik, diberi balasan terbaik oleh Allah, ya ini orang yang beramal soleh dan dia dalam kondisi didasari dengan keimanan kepada Allah. Dan nanti kalau kita kembangkan, amal-amal soleh kita akan diterima oleh Allah ketika memenuhi dua syarat. Satu, kalau dilandasi keimanan jelas ya, yang sering kita dengar, yang satu yakni ikhlas. Ikhlas karena Allah Ta'ala ketika beramal, dan yang kedua adalah mutaba'atul Rasul atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau amalan yang kelihatan baik tidak memenuhi syarat tersebut, artinya dia bukan amal solih yang akan diterima oleh Allah SWT. Prinsip ini penting sebelum membahas nanti amal-amal di bulan Safar gitu ya. Kemudian yang ketiga, terkadang orang-orang atau kita semua sudah berusaha untuk beramal yang solih, untuk berbuat kebaikan. Namun kadang karena godaan dari dalam ya, karena hawa nafsu, kadang godaan dari luar karena godaan dari setan, kadang orang tergelincir. Apa yang mesti kita perbuat ketika tergelincir? Ya, tergelincir dari berbuat keburukan. Siapapun berpotensi untuk itu. Kita tidak maksum, kita tidak terjaga, sehingga bisa saja tergelincir ya, sekecil apapun, bahkan sampai sebesar apapun. Maka Allah Ta'ala berfirman nanti di surat Furqan, ya, surat ke-25, ayat 68, 69, 70, ini bagian dari menceritakan tentang ibadur rahman. Maka di ayat 68, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang mereka tidak menyeru, tidak beribadah kepada Allah, bersama Allah, ilahan akhar, ilah sesembahan yang lain. Artinya tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtulunan nafsa, dan tidak membunuh, ya, menyebabkan kematian seseorang. Allati harramallahu illa bilhaq. Ya, ini yang jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. Tiga amal keburukan
kemaksiatan, termasuk dosa besar disebutkan Allah di sini. Ya, orang-orang ibadur rahman itu orang-orang yang mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Salah duanya yang disebut adalah ya, membunuh ya, dan berbuat zina. Ya. Berbuat zina, hubungan laki perempuan di luar nikah, walaupun suka sama suka. Itu adalah perbuatan zina. Ini dosa besar. Waman yaf'al, maka siapa yang melakukan dzalika, perbuatan-perbuatan dosa besar itu, yalqa athama, sungguh dia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan untuknya azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan berada dalam azab tersebut dalam keadaan kekal di dalamnya dan terhina. Kalau sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Ya. Dia berbuat dosa, dilipat gandakan azabnya untuknya, dan dia kekal serta dalam keadaan hina. Dilanjutkan ayat yang ke-70. Illa, kecuali mantaba, orang yang bertaubat, wa amanah, dan beriman, wa amila amalan solihah, dan dia beramal dengan amal solih, faulaika, maka mereka itulah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan menggantikan untuk mereka keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang ke-70 ini faedahnya untuk kita bahwa ketika seorang yang tergelincir kepada keburukan, ya, perbuatan-perbuatan dosa, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah. Bertobat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Salah satu tandanya adalah ketika dia telah bertobat dengan benar, maka dia akan mengikuti dengan kebaikan amal soleh. Orang seperti itu, orang yang berbuat buruk kemudian bertobat, maka Allah akan menggantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Ini salah satu contohnya nanti ya para sahabat yang mereka sebelumnya dalam keadaan jahiliyah ya, kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka bertaubat, maka Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang mereka terima. Itu ya. Kalau ini kita tahu ya, jadi yang halal itu kan bayin, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada subhat. Nah, kalau kita berusaha untuk menjalankan yang halal, yang diizinkan oleh Allah, menjalankan yang salih, yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Namun, jika sampai tergelincir kepada keburukan-keburukan, kita tahu, kita sadar, saat itu juga segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan taubat ini Allah, ya batasannya, setiap saat Allah terima. Orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah beri kesempatan dia bertaubat di siang hari. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa di siang hari, Allah beri kesempatan untuk bertaubat di malam hari. Hingga batasannya adalah ketika sudah yughargir, ketika sudah ruh itu sudah sampai kepada tenggorokan, atau nafas sudah sampai pada tenggorokan, artinya sudah sakaratul maut. Itu batas untuk bertobatnya tertutup. Atau telah terjadi tanda kiamat kubro, yakni matahari telah terbit dari arah barat, ya. Telah terbit dari arah tenggelamnya. Baik, ini bahasan terkait dengan amal, ya. Amal soleh, ya. Amal yang mestinya kita berusaha untuk terus mengamalkannya. Sekarang hubungannya dengan topik yang akan kita bahas, amalan-amalan di ujung bulan Safar. Maka prinsipnya ketika kita mau beramal dimanapun, kapanpun, itu tadi, ya, baik itu di bulan Safar atau yang lainnya, prinsipnya adalah kita berusaha untuk tentu beramal soleh di waktu tersebut. Yang kedua, di dalam beramal soleh pun kita harus
melihat bahwa amalan tersebut betul-betul ada syariatnya, ada perintahnya, ada teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dua itu kita identifikasi sudah dapat, maka kita amalkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk ke bulan Safar. Bulan Safar ya, atau Safar dalam ini urutannya kedua ya, Muharram kemudian Safar di kalender Hijriah. Setelah Safar apa? Setelah Safar Rabiul Awal ya, atau dalam bahasa Jawa Mulut. Setelah Mulut ya, setelah Mulut Ba'da Mulut. Ba'da iya, Mulut Ba'da Mulut itu atau Rabiul Akhir. Bahasa Jawa Ba'da Mulut. Ba'da Mulut itu setelah Mulut. Kemudian dan seterusnya. Ini jadi bulan kedua. Jadi kalau kita bicara Safar. Safar artinya bukan safar perjalanan itu ya. Safar ini pakai shot. Jadi tulisan bulannya shot, fa, ro ya. Safar. Yang kalau oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang bulan Safar itu beliau mengatakan as-safar sumya bidzalika li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Dinamakan Safar karena artinya sepi ya. Sepinya rumah-rumah mereka waktu itu di penduduk Arab Mekah ketika mereka keluar untuk bepergian maupun peperangan. Itu tentang bulan Safar. Nah berikutnya pertanyaannya, adakah amalan khusus, amalan sunnah di bulan Safar? Sejauh yang saya ketahui, ya, mungkin belum jauh ya, sependek yang saya ketahui, pengetahuannya masih pendek, itu tidak ada dalil yang mengkhususkan adanya amalan sunnah pada bulan Safar. Kalau mau pakai dalil umum, ya berarti kita beramal soleh yang umum. Di bulan Safar kita mau puasa, ya puasa 3 bulan, 3 hari tiap bulan, ya Ayyamul Bid. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud dan seterusnya. Mau sholat ya sholat yang biasa kita lakukan, amal-amal soleh, memperbanyak amal soleh. Mau zikir juga zikir yang biasa kita lakukan di bulan-bulan yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, barangkali ibu bapak mendapati di masyarakat itu ada semacam amal khusus, terutama di akhir, di penghujung bulan Safar, yang sering kalau dalam bahasa Jawa namanya Rebo Wekasan gitu. Pernah dengar bukan? Ya, Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rebo yang hari Rabu yang paling akhir di ujung bulan Safar, itu namanya Rebo Wekasan. Nah, orang yang melakukan amalan khusus ini berkeyakinan bahwa di setiap tahun itu akan turun bala, dan balanya itu ngelumpuk di Rebo Wekasan itu. Ngelumpuk itu berkumpul di Rebo Wekasan. Bahkan ada angkanya 320.000 bala itu berkumpul turun ya, berupa musibah bencana terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Ramadan. Dan ini bukan amalan hanya di Jawa saja, di Indonesia saja. Ini banyak dilakukan di luar sana juga. Karena ini memang sumbernya dari ada satu kitab yang bahasnya dari salah satu ulama sufi begitu ya, yang meyakini bahwa terjadi seperti itu. Cuman oleh para ulama ahli hadis diteliti, dicek, ditelusur, itu enggak ada sumbernya dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dari sahabat pun tidak ada asalnya, maksudnya tidak ada sumber dari sahabat Rasulullah SAW. Artinya itu sesuatu yang tidak ada sumbernya. Kalau kita berkata, mengatakan bahwa turunnya bala, bencana dan sebagainya itu kan sesuatu yang gaib.
Sesuatu yang gaib itu kita tidak bisa menyatakan benar atau salah kecuali itu ada dalilnya, kecuali ada petunjuknya. Maka di sini ketika ditelusuri tidak ada dalil, tidak ada dasar yang asalnya dari Allah dan Rasulnya. Akhirnya disimpulkan, nah, sebelum menyimpulkan kita lihat apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini adanya Rebu Wekasan itu. Jadi mereka ketika meyakini itu menghimbau dan melaksanakan satu bentuk ibadah khusus pada hari itu. Dan ternyata yang melakukan itu kebanyakan tercirikan sebagai orang Syiah. Orang Syiah. Jadi mereka melakukan itu. Bahkan kalau kita nanti ya di sosial media barangkali ada yang share begitu. Kalau telusur maka nanti indikasinya akan menuju ke sana. Nah mereka ketika berbicara Rebu Wekasan ini kemudian melakukan bentuk ibadah khusus, tujuannya apa? Tujuannya supaya menolak balak tadi yang mereka yakini akan turun di Rabu terakhir di bulan Safar itu. Dan ini sama sekali tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Muhammad SAW dan tidak ada sama sekali syarat di dalam Islam. Apa saja amalannya? Ini supaya nanti kita tidak tertipu, ya. Karena bentuknya itu juga kelihatan amal soleh, yakni sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ya. Dilakukan di waktu pagi, di waktu duha. Dalam rangka apa? Tolak balak. Ya, dilakukan di waktu duha setelah terbit matahari. Kemudian di setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Kautsar 17 kali. Surat Al-Ikhlas 50 kali. Surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Dan seterusnya. Nanti masih ada beberapa bacaan-bacaan yang lainnya. Mereka berkeyakinan siapa yang melakukan ritual tersebut pada Rebu Wekasan, dia akan terjaga dari segala bentuk musibah dan bencana yang turun ketika itu. Nah, Ibu Bapak, seakan-akan kan bentuknya sholat gitu ya. Bahkan baca ayat surat ya, Al-Kautsar dan seterusnya. Itu seakan-akan dilihat itu amal kebaikan. Tetapi tadi kembali bahwa itu tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya, tidak ada syariat yang menunjukkan pada melakukan amalan khusus tersebut di hari terakhir, di Rebu terakhir di bulan Safar. Sebagai orang yang beriman, kita ini kan yakin bahwa sumber syariat kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tentu berita-berita semacam ini yang tidak ada asalnya dari hadis, dari Quran maupun dari hadis Rasulullah, maka tidak boleh dipercaya. Kedatangan bencana di muka bumi ini sesuatu yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun menyatakan demikian, bahwa beliau pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi, baik itu berupa musibah dan lain sebagainya. Sementara apa yang dibahas tadi itu tidak ada sumber selain sumber dari Quran dan Sunnah, selain klaim perkataan dari mereka sebut orang soleh. Tidak ada keterangan dari sahabat maupun ulama masa silam yang menyebutkan tentang masalah ini. Berikutnya, sudah ya, berarti tidak ada amalan khusus. Berikutnya, ada sebagian masyarakat juga menganggap bahwa Safar itu bulan sial. Bulan sial, kelanjutan dari bulan Suro, bulan Safar, bulan sial. Ini dibantah langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, La adwa wala tiaroh wala hamah wala safar.
Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak ada tiaroh mengaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat dan didengar. Tidak ada burung yang menunjukkan akan adanya anggota keluarga atau tanda-tanda musibah, baik itu anggota keluarga yang mati. Dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perlu kita catat dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada waktu sial di dalam Islam. Kesialan, bala dan musibah yang menimpa seseorang adalah secara hakikatnya kehendak Allah. Kan ma asoba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Tetapi bisa kita lihat secara lebih detail bahwa ketika bala, sial atau keburukan menimpa seseorang itu bisa jadi ulahnya sendiri dan sudah ada dalam takdirnya Allah. Dan Allah lah yang mendakinya tanpa disangkut pautkan dengan waktu, tanpa disangkut pautkan dengan sesuatu apapun. Di surat Al-A'raf ayat 131. Fa'idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibahum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini Bani Israel. Jika datang kepada mereka kebaikan, mereka berkata, oh ini karena usaha kami. Dan apabila mereka ditimpa keburukan, kesialan, mereka menyangkut pautkan kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersama mereka. Ketahuilah sesungguhnya kesialan itu adalah ketetapan Allah, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bahwa segala musibah di bumi, pada diri kalian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadiannya. Kemudian dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, supaya kalian tidak berputus asa kalau ada sesuatu yang luput dan tidak terlalu berbangga ketika mendapatkan sesuatu. Oleh karena kita perlu waspada terhadap perbuatan ini yang menganggap sial, karena kan kadang orang itu macam-macam, sial karena waktu, sial karena sesuatu, yang melihat sesuatu ketika mau bepergian, undulalai, ketemu hewan apa begitu, ini tanda sial dan seterusnya. Tidak, kita waspada soal itu. Maka kita perlu berusaha meyakini bahwa tidak ada kesialan karena waktu-waktu tertentu. Dan tidak ada tuntunnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena kalau sampai kita atau ada orang-orang yang meyakini bahwa waktu tertentu membuat sial, itu nanti akan terkena salah satu perbuatan tercela yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, wa anad dahr biyadil amr, ya, uqallibul lail wa nahar, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr. Qala Allah Ta'ala. Berkata Allah Ta'ala, keturunan Adam mencelaku, ia mencela waktu, dan akulah pencipta waktu. Di tangankulah urusan tersebut. Aku bolak-balikan malam dan siang. Artinya bahwa ketika seseorang merasa sial karena waktu, kemudian dia mencelanya dan sebagainya, maka pada dasarnya dia mencela Allah Ta'ala. Sebagai penutup dari uraian yang saya sampaikan terkait dengan amalan-amalan di bulan Safar, di penghujung bulan Safar, ini mari kita berusaha, tentu di bulan apapun, entah itu di Safar maupun bulan yang lainnya, kita terus menjaga amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya dengan penuh kesungguhan dan juga dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan ketika kita terus menjaga amal soleh ini
Dan menjaga amal soleh ini tidak 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun. Tapi Allah SWT berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang keyakinan, yakni datang al-maut, datang kematian. Hingga ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan kepada kita keistiqomahan dan husnul khotimah di kehidupan kita ini. Amin. Sudah masuk Isya ya? Ya, masuk Isya artinya waktu sudah cukup dan yang saya sampaikan sudah cukup, maka saya akhiri. Tidak usah ada tanya jawab menurut ya. Kita tanya sendiri, dijawab sendiri aja nanti. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.